Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad al-mab'usi litasmim makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kafatil mahlukat ala al-itlaq, wa ala alihi mashabihi sunnatil a'lam, wa ashabihil badilina anfusahum litawdihi syar'i wal ahkam, wa ala sa'il a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdhi nafsuddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna syaitana, sesungguhnya setan, qala adalah berkata, siapa setan, wa izzatika, dan demi kemuliaanmu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, la abrohu, selalu siapa aku adalah al-uwi, menggoda siapa aku ibadah akan hambamu, madamat, selagi atau selama apa arwahuhum, ruh-ruh mereka adalah fi ajsadihim, di jasad mereka. Faqala, menjawab siapa ar-Rabbu, Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, la azalu, selalu siapa aku adalah aghfiru, memberikan ampunan siapa aku lahum, kepada mereka, mastaghfaruni, selama memohon ampunan siapa mereka ni padaku. Rawahu, akan hadis siapa Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini komitmen setan, ya. Selama manusia ruhnya masih ada, artinya selama manusia hidup, maka setan itu akan selalu mengganggu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, bahwa menjadi manusia itu berat, karena luar biasa untuk sampai usul kepada Allah. Masih ingat logika yang kita bangun kemarin? Jadi mbah Nabi Adam, mbah kita semua ini dulu menempati surga. Komitmennya bagaimana kita bisa meraih kembali ke surga. Paham ya? Nah, karena itu kita harus mencari ridha Allah dengan wusul kepadanya. Usul itu dengan meniti. Meniti itu suluk, ya. Meniti jalan kehidupan sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan surga yang dulu kakek kita pernah di sana. Paham ya? Tetapi untuk kemudian mendapatkan surga itu tidak mudah. Karena siapapun kita, ya, ini ketika dikehendaki hidup oleh Allah, memiliki elemen dalam diri kita. Ada akal, ada nafsu, ada hati. Akal ini memiliki karakter apa yang diperintahkan Allah senang untuk dilakukan. Nafsu sebaliknya punya karakter apa yang dilarang Allah disukai. Hati ini sesungguhnya, ya, memiliki karakter kurang lebihnya sama dengan akal, tetapi hati ini bergantung
mana yang lebih banyak dominan mempengaruhi. Karena itu sama, ya, sering saya sampaikan nih, dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa-puasa, merasa belum cukup istirahat tidurnya, gitu. Ngaji, gitu. Mau nggak ngaji ditukani, gitu. Tapi kalau ngaji ngantuk, gitu. Ngaji enggak, itu gitu. Jadi dalam diri kita begitu, gitu. Maka kalau ngaji, ya, maka itu artinya bahwa hati mendapat informasi, ya, dari akal. Artinya lebih dominan akal yang mempengaruhi, karena itu hati memutuskan. Itu di dalam diri kita, paham ya? Yang melekat, ya, melekat kepada kita, ya. Allah itu juga, makanya ketika puasa begini ada banyak di antara saudara kita, naudzubillah, yang tidak puasa, suka mempertanyakan hadis, katanya setan dibelenggu. Nyatanya kok banyak yang tidak puasa. Itu kan masih pengaruh. Ya, saya balik, berapa lama sih setan dibelenggu itu? Berapa lama? Kan hanya selama Ramadan. Nah, pengaruh setan kepada orang itu, ya, 11 bulan yang lalu. Paham ya? Kalau setan kemudian tidak dibelenggu, itu artinya pengaruh setan masih dominan. Ya. Naudzubillah, orang yang mungkin, ya, mengkonsumsi minuman keras, minumnya berapa lama? Hitungannya mungkin menit. Tapi pengaruh mabuknya itu berapa lama? Nah, sama dengan itu. Nah, kita ini oleh Allah, seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, di backup oleh malaikat, namanya malaikat mulhim. Malaikat mulhim itu ada di sebelah kanan telinga kita. Tapi juga ada setan di sini, nongkrong itu, namanya waswasa. Jadi secara eksternal ada pertarungan, di dalam diri kita internal pertarungan. Nah, untuk sampai kepada wusul kepada Allah itu godanya banyak. Ya. Kemarin sudah saya ceritakan, apa itu yang pertama? Dunia, alam semesta ini. Alam semesta ini hakikatnya hanya semata fasilitas hidup dan kehidupan. Kalau kita nggak boleh silau. Seberapa lama sampean kagum pada satu jenis makanan? Karena ornamennya, karena lihat itu berapa lama? Enggak lama. Kemudian yang kedua adalah sesama kita manusia. Yang kemarin saya sampaikan, Nabi pernah mewanti-wanti pada kita, ada satu masa namanya ayyamul haraj. Masa di mana orang merasa tidak ada siapapun orang yang mampu memberikan jaminan aman. Hatta teman dekatnya sendiri, teman duduknya itu ternyata tidak mampu memberi aman. Yang ketiga, setan. Belum ini ada waswasa, ada setan lagi. Belum nafsu kita. Jadi 4 yang mengganggu kita untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, ya, setan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb la abrahu, ya. Uwi ibadaka madamat arhamuhu fi ajsadihi. Dan itu diiyakan, diperkenankan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Tapi ya, sepanjang orang itu istighfar, maka Allah akan berikan ampunan. Inna salihina, sesungguhnya orang-orang yang soleh itu yushaddad, diberikan atau diberatkan cobaannya. Siapa alihim solihin? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa innahu, dan sesungguhnya kelakuan adalah yusibu, tidak mengenai mukminan akan seorang mukmin apa nakbatun, ya,
malapetaka atau luka, min saukatin dari sebuah duri, ya. Fama dan halal fauqoha, di atas saukah, illa khuttat, kecuali dihapuskan anhu dari mukmin biya sebab nakbah min saukah, apa khotiatun kesalahannya, warufi'a, dan diangkat lahu siapa lahu mukmin biya sebab, ya, warufi'a, dan diangkat lahu bagi mukmin biya sebab nakbah apa darajatun derajat. Rawahul Baihaqi an Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang solih, ya, orang mukmin secara umum, ya, itu luar biasa cobanya, karena Kanjeng Nabi pernah bersabda, jadi orang yang paling bercobaannya itu adalah para nabi. Orang-orang yang mendekati atau punya kemiripan dengan Nabi, dan orang-orang yang berikutnya mendekati orang yang dekat dengan Nabi. Terus semakin tinggi seseorang, semakin berat cobaannya. Dan pastikan dunia ini bukan tempat pembalasan. Jadi ketika orang dicoba, ya, itu tidak ada yang perlu disesali. Karena wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min saukah famawqoha, ya, illa khuttat anhu khoti'atun. Ya. Tidak ada, apalagi seberat itu, tidak ada, ya, seorang mukmin yang tertimpa musibah, hatta diilustrasikan tuh hanya kena tertusuk duri. Gara-gara tertusuk duri saja, apalagi fama fokuah dan yang lebih dari itu, tidak ada kecuali Allah ampunkan dosanya. Jadi nggak perlu disesali. Evaluasi it's okay, boleh. Mungkin tuh human error, ya. Human error itu kesalahan dia sendiri. Kanjeng Nabi sudah berkali-kali, ya, saya sampaikan dalam satu hadis itu, ya, nggak ada bawaan orang itu yang tidak kepingin enak itu, ya. Semua orang itu pinginnya mesti enak, tapi selalu saja ada hal-hal yang menjadikan dia tidak enak, maka harus dievaluasi. Nabi sebutkan jangan sampai orang itu terjerumus di lubang yang sama. Itu artinya tidak ada evaluasi. Kegagalan yang sama, kok saya gagalnya sama seperti apa? Itu nggak dievaluasi, mengapa dia gagal. Dan kegagalan itu sangat manusiawi. Karena itu kemudian disebutkan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu kan bahasa, ya, psikologis untuk memberikan pemahaman bahwa belum selesai kita berjuang itu. Dan itu juga dalam rangka untuk memastikan bahwa manusia nyata tanpa pertolongan Tuhan, ya, tidak mampu mengeksekusi apapun dari keinginannya. Di samping orang itu diberi kesempatan untuk, ya, kegagalan itu memberi kesempatan untuk orang itu untuk berinovasi, berkreasi, sampai menemukan sesuatu yang lebih baik dirinya. Coba kalau orang itu sukses terus, maka dia merasa nyaman di satu titik. Nyaman di satu titik. Tapi kalau orang itu, ya, kebetulan dia tertimpa kegagalan, dia akan kemudian berusaha. Jadi mencoba ini, mencoba itu, sampai dia survive, menemukan sesuatu yang menurut dia pas. Jadi ini diingat-ingat. Orang nggak ada orang yang bisa menerima musibah. Orang nggak ada yang siap menerima musibah. Tapi ini sabda Nabi, innas solihina yushaddad alaihim. Ya, cobaannya itu berat. Semakin dekat dengan Nabi, semakin dekat derajatnya itu seperti Nabi itu semakin berat. Tetapi tidak ada yang sia-sia. Justru, ya, dengan seperti itu dimanjakan. Jadi
Dalam bahasa kita, musibah itu kesalahan kita. Tetapi di balik kesalahan itu, ya, luar biasa. Allah memberikan apa namanya, ganti. Ya. Ada kompensasi yang Allah berikan. Dosa-dosa orang itu diampunkan. Ya. Tapi ya jangan nantang gitu ya. Sengaja ngambil duri karena dosanya banyak dulu. Ditusuk-tusuk pada dirinya. Ya kalau itu enggak lah ya. Ingat-ingat itu. Wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min syaukah fama fawqaha illa khuttat ya anhu biha khati'ah. Lebih dari itu, wa rufi'a lahu biha darajat. Diberikan derajat, enggak ada yang sia-sia. Karena itu ketika Nabi Ayub mendapat musibah seperti itu, istrinya Nabi Ayub itu kan banyak. Enggak tahan satu, karena dapat, tentu sengaja digoda. Nabi Ayub mendapat godaan penyakit kulit yang orang lain nggak ada yang mau dekat dengan yang bersangkutan. Inna sadaqata, sesungguhnya sedekah adalah tudfi'u, memadamkan apa sedekah ahliha, dari pelaku sedekah, harral kubur, akan panasnya kuburan. Wa innama yastadillu, dan hanya saja menjadikan teduh atau menerima keteduhan atau berteduh siapa al-mu'minu, seorang mukmin, yaumal kiamat, di hari kiamat, fi dhilli sadaqatihi, dalam keteduhan, dalam teduhnya sedekahnya mukmin. Rawahu Tabarani an Uqbah ibni Amir radhiyallahu an. Kemarin saya sampaikan apa artinya sedekah itu kemarin? Coba dibangun logika kemarin yang saya ingatkan. Allah tidak hendak memberi rezeki sama kepada hambanya. Apa ayatnya? Allah tidak hendak memberi rezeki kepada hambanya sama. Apa ayatnya? Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din firs famal ladina fuddilu birati rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi nikmatillahi yaj. Surat apa niku? Iya betul. Napa? Surat napa? Surat Nahl. Paham ya? Saya ulang lagi. Allah berkeinginan menciptakan manusia agar menyembah Allah. Untuk hidup ya, untuk apa namanya hidup dalam rangka beribadah kepada Allah, itulah Allah kemudian memberikan rezeki. Tetapi ternyata akses rezeki itu tidak diberikan oleh Allah kepada hambanya sama. Yang tidak sama itu bagaimana bisa rata? Bisa rata. Maka mestinya masing-masing kita ini punya komitmen moral bahwa rezeki yang kita terima tidak semua untuk kita, dan ini semata untuk ibadah. Karena rupanya kesadaran itu juga tidak muncul, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad agar bagaimana rezeki yang berlebih di satu hamba itu bisa di-share, didistribusi pada yang lain. Khudz
min amwalihim sedekatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Rupanya itu juga tidak seperti yang dikehendaki Allah. Kita diberi pengalaman puasa, merasakan, oh begini orang tidak mengkonsumsi itu, lapar. Laparnya orang puasa dipastikan maghrib dikumandangkan, kita berbuka. Tetapi di sana ada orang yang tidak jelas kapan dia mengakhiri puasanya, mengakhiri laparnya. Paham ya? Nah, khudz min amwalihim shadaqah. Shadaqah ya. Ini punya kedekatan atau memiliki derivasi yang sama karena itu namanya masdar ya. Kata dasar shadaqah ini punya kedekatan dengan kata sidqun, artinya jujur. Tasdik artinya membenarkan. Shadaqah artinya persahabatan. Maka shadaqah itu artinya komitmen. Komitmen harta yang kita terima tidak untuk kita semua, komitmen harta yang kita terima untuk kepentingan ukhrawi. Maka sedekah itu dibagi dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kapasitas seorang suami kepada istri, nafkah namanya. Kapasitas seorang bapak kepada anak, nafkah namanya. Kapasitas harta, satu nisab, satu khaul, zakat namanya. Orang punya keinginan agar Allah mengabulkan. Dia berjanji jika Allah mengabulkannya, maka dia akan memberikan sebagian yang diterima untuk kepentingan sosial. Nama jenenge? Nazar namanya. Itu yang wajib. Okay. Isu yang sunnah. Orang memberi begitu saja kepada siapapun, ya, tanpa tendensi pahala, hadiah namanya. Orang memberi kepada pihak lain, ya, berharap mendapatkan pahala, hibah namanya. Tetapi jika orang memberi begitu saja kepada orang lain merasa tidak mendidik, maka dia bisa mengkaryakannya. Dengan dia memperkaryakannya, maka dia memberikan upah. Maka upah itu, ujur itu termasuk sedekah. Kalau orang kemudian melihat pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka dia boleh menghutangkannya. Kalau dia ragu kapan orang yang dihutangi itu bisa melunasi, maka dia boleh menggadaikannya. Kalau nggak mungkin, maka bagaimana bisa membarter apa yang menjadi miliknya kepada orang lain. Sampai motivasi yang terakhir, wakaf. Orang boleh mati kapan saja, tapi siapapun orang yang pernah wakaf, maka seumur-umur sampai hari kiamat pahala tetap dia. Orang sholat berhenti pada hidupnya, selesai dia ya hidup, dia sudah wafat, maka nggak ada pahala sholat bagi dirinya. Orang puasa hanya selama hidupnya, ya. Paham ya? Orang puasa hanya selama hidupnya. Orang zakat juga hanya selama hidupnya. Selama hidupnya ada, kadang tidak berzakat. Tapi siapapun orang yang wakaf, sekalipun dia meninggal, wafat, maka pahala diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan. Ini yang luar biasa. Maka pastikan sedekah dalam bentuk apapun, ya, utamakan tidak semata-mata yang konsumtif, tetapi yang produktif. Itu tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah itu mampu memadamkan api kubur bagi pelakunya. Kalau naudzubillah ada dosa lain yang karena aktivitas maksiat dilakukan, mestinya dia diberikan azab oleh Allah. Ternyata orang itu sedekahnya kuat, maka orang itu tertolak dari azab. Nabi juga pernah bersabda, as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. Ada seorang teman saya sekarang jadi kiai ya, di satu kota. Ayahnya itu vonis ya, karena satu mengidap penyakit tertentu, maka vonis untuk operasi. Tidak saja karena mahalnya, usia orang tuanya yang mengkhawatirkan. Ya.
dan ngantrinya banyak, tidak bisa segera orang itu begitu daftar operasi langsung dieksekusi hari itu, ngantri. Akhirnya yang bersangkutan memastikan sodako Rasuluhul Karim, bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka uang yang dimiliki, yang dibawa itu kemudian disedekahkan di para bapak-bapak yang mengayuh becak itu. Dia bilang, Pak, ini sedekah saya, doakan orang tua saya semoga sembuh. Pak, doakan ini. Dikasihkan ke para tukang becak itu. Apa yang kemudian terjadi? Luar biasa. Begitu orang tuanya sudah waktunya ngantri operasi itu dilakukan, maka di general check up, ketika general check up dinyatakan penyakitnya sudah hilang. Nyata itu ada. Ustadz Yusuf Mansur juga pernah cerita kepada kami. Ada orang itu loh, jualan gorengan. Berapa sih labanya orang jual gorengan itu berapa? Tapi karena komitmennya begitu melihat ya the power of sedekah itu, ya, disedekahkanlah sebagian harta miliknya itu. Padahal dia tinggal di Surabaya itu ngontrak. Saat kontrak habis, uang itu belum kembali. Istrinya kaget. Loh, kemana uang yang mestinya untuk kita bertahan ngekos? Maaf, saya sedekahkan. Oh, istrinya marah-marah. Ya, kasarnya bilang gila sampai macam-macam itu. Ya. Akhirnya ngontrak di tempat yang lebih kecil, yang sesuai dengan budget yang dimiliki itu. Tapi masih tetap berharap semakin lama Allah tidak mengganti ya, sedekah saya, semakin banyak Allah akan memberikan ganti pada saya. Bukan tidak percaya, sehari, 1 bulan, 2 bulan kok belum diganti sama Allah. Padahal ini katanya kordon hasan itu ya. Apa yang kemudian terjadi? Orang itu sempat ya, ngajak istrinya ke sebuah developer, perumahan baru. Ya. Yang menarik itu SPG-nya. Apa SPG itu? Salesnya, sales publicly. Itu percaya dengan perform orang ya, yang tidak kantoran, yang tidak, itu percaya. Ya, mungkin karena dia sudah di training betul. Jadi ketika orang itu masuk sama istrinya, bisa saya bantu Pak? Ya. Saya mau minta informasi rumah. Oh ya Pak, ini yang belum terjual tuh. Minta yang di pojok. Yang di pojok itu kecenderungannya lebih mahal karena ada keluasan tanah itu. Oke Pak, saya pilih ini katanya. Enggak apa-apa Pak. Saya mohon maaf, saya nggak bisa kasih DP hari ini. Enggak apa-apa Pak. Itu juga jawaban yang sesungguhnya atau tidak dari hanya untuk menyenangkan nggak tahu. Tapi yang jelas itu tidak diledek gitu loh ya. Sama itu siapa? Mau beli rumah di sini gitu ya. Apa yang sudah terjadi? Ya. Lapindo jebrol. Pemerintah kabupaten bingung ya. Harus mencari orang yang bisa memasakkan sekian banyak untuk para pengungsi. Siapa yang menggerakkan? Salah seorang dari orang Pemkab itu, Pemkab Sidoarjo, menemui orang ini. Pak, sama bisa nggak masakan ya, catering untuk apa korban Lapindo? Bisa, tapi saya mohon maaf nggak punya uang. Ada dana amal, ya nggak apa-apa dikasih. Allah cara mengganti itu. Akhirnya bertambah, tapi sekarang menjadi pengusaha catering di Surabaya. Itu Ustadz Yusuf Mansur cerita sendiri, saya ada di situ ya, dan diceritakan karena ketika ya, orang ini membeli sebuah gudang untuk tempat dapur umumnya itu ya, itu yang meresmikan Ustadz Yusuf Mansur. Kurang percaya apa lagi gitu. Pastikan orang ya
memancing itu umpannya mesti tidak lebih gede ketimbang yang diumpan. Apa artinya? Yang kepancing itu mesti lebih besar. Maka jangan eman, itu jangan eman. Kelak tidak hari ini sama masih butuh. La sadaqata wa dzu rahimin muhtaj. Tidak boleh orang itu bersedekah ketika yang bersangkutan ini masih butuh. Gitu. Besok kalau sama sudah berkeluarga, komitmenkan itu. Ya. Sedekah itu mampu memadamkan api dalam kubur bagi pelakunya. Dan karena sedekah itu pula lah kelak di hari akhir orang ini berteduh dari panasnya suasana waktu itu. Yang dalam satu riwayat disebutkan bahwa matahari kelak itu kita rasakan hanya satu di atas kepala kita, panasnya kayak. Maka yuksarun nas yaumal qiyamah ma'aman ahab. Besok di akhir itu Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bersama dengan yang mereka cintai. Kita menyintai guru-guru kita menyintai guru-gurunya terus sampai akhirnya kita bergabung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kanjeng Nabi itu membawa royah, bawa bendera. Maka di bawah bendera kanjeng Nabi itu dijamin tidak panas. Sedekah. Ya. Innal abda, sesungguhnya hamba, la yatakallamu, adalah benar-benar mengucapkan atau berkata siapa abad bil kalimah dengan kata-kata min ridhoillah, yang mengundang ridho Allah SWT, la yulki, yang tidak menyampaikan siapa abad lah pada kalimah balan. Balan itu yang berat, jadi ringan. Yarfa'uhu, maka mengangkat hu pada abad siapa Allah biya sebab kalimat darajatan, akan derajat-derajat. Wa innal abda, sungguhnya hamba, la yatakallam, adalah benar-benar mengatakan siapa hamba bil kalimat dengan ungkapan min sukhtillahi, yang bisa mengundang kemurkaan Allah, la yulki, yang dia tidak mengucapkan lah pada kalimat wabalan, yang remeh. Yahwi, maka mengantarkan atau menjerumuskan, menurunkan siapa Allah biha pada biha sebab kalimat. Yahwi, maka turun biha sebab kalimat fi siapa abad fi jahannam, di jahannam. Rawahu Ahmad. Karena kanjeng Nabi ngendikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau diam. Ya. Tidak ada seorang hamba yang mengatakan, mengucapkan apa saja yang kira-kira mengundang ridho Allah yang dia menganggapnya remeh, kecuali Allah mengangkat baginya derajat. Jadi kalau kebaikan dianggap remeh, Allah malah berikan derajat. Itu pakai mu'annas salim, derajat, banyak derajat yang Allah berikan kepadanya. Tapi kalau seorang hamba kemudian mengungkapkan kata-kata apa saja yang mengundang kemurkaan Allah, apalagi besar, ini yang balan itu yang remeh. Ya. Kalau orang ngomong sekalipun remeh yang diomongkan, tapi itu mengundang murka Allah SWT, maka dia akan masuk jahannam. Waliyatubillah. Maka adal alal khair, mengajak kebaikan itu kafaili, katakan Nabi. Maka bangunkan subuh, bangunkan sahur, mengingatkan temennya, ayo deres gitu misalnya. Itu niatnya mengingatkan dirinya sendiri gitu. Itu kata-kata yang Allah membuat ridho, maka Allah akan berikan derajat. Ingat-ingat kata-kata yang dianggap remeh oleh orang yang mengatakannya, yang mengundang murka Allah, maka yang bersangkutan dinerakakan.
Innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki layak malu adalah benar-benar melakukan siapa? Rajul amala ahli jannah, seperti amal orang ahli jannah, fima dalam hal yabdu yang tampak, apa malinasi untuk orang-orang, ya, bagi manusia, wahwa dan bermula abd itu adalah min ahli nar. Wa innar rajula, sungguhnya seorang laki-laki layak malu benar-benar melakukan siapa rajul amal ahli nar, perbuatan ahli neraka, fima dalam hal yabdu yang tampak, apa melinas, ya, bagi orang lain, wahwa dan bermula rajul itu min ahli jannah. Jadi semua bergantung pada niatnya. Seseorang melakukan amal ahlul jannah, tetapi yang bersangkutan niatnya untuk sum'ah itu popularitas, untuk riya, pamer pada orang lain, ya, untuk istikbar, merasa lebih sombong, ujub, ya, mana ada teman sekian banyak yang paling baik daripada saya, enggak ada. Semua orang juga pada tahu, nah gitu ya. Maka itu waliyadzubillah. Dan orang itu benar-benar melakukan, ya, ahlun nar, ya, bisa saja kemudian sesungguhnya dia adalah ahlul jannah. Rawahu, meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari wa Muslim, innal abda, sesungguhnya hamba la ya'malu, benar-benar melakukan siapa hamba adzamba, akan dosa, fa idza dzakarahu, dan ketika mengingat siapa hamba akan dosa, ahzanahu, maka menyedihkan apa dosa itu pada hamba, wa idza nadzara, dan ketika melihat siapa Allah ilaihi padanya, qad ahzanahu, benar-benar telah membuat susah apa zambun akan abad, ghafara, maka mengampunkan siapa Allah lahu baginya ma apa saja sona yang telah melakukan siapa abad, qabla ayyahuda, sebelum diambil mengambil siapa abad, fi kafaroti, kafarohnya abad, bila salatin, dengan tanpa salat, wala siyamin, dan tanpa puasa. Rawahu Ibnu Asyakir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Orang berdosa tetapi kemudian dosanya mengingatkan, ketika dia ingat dosanya itu sekecil apapun dia menjadi susah karenanya, ya. Wa idza nadzara ilaihi qad ahzana, dan Allah melihat yang bersangkutan benar-benar merasa menyesal atas dosa yang dilakukan, maka Allah akan memberikan ampunan dari apa yang diperbuat sampai sebelumnya, ya, yang mestinya dia harus bayar kafaroh, ya, karena dia tidak sholat, tidak puasa, ya. Tapi ya begitu, ya. Waliyadzubillah, kalau orang merasa bangga dengan dosanya, ya. Jadi orang yang merasa menyesal, sedih, orang yang merasa sedih dengan sekecil apapun yang dilakukan, menurut dia itu adalah sebuah hal yang dosa, dia susah memohon kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan. Innal ghasaba, sesungguhnya ghasab, ghadab, innal ghadaba, sesungguhnya kemarahan atau marah adalah minas syaitan, dari setan. Wa inna syaitana, sesungguhnya setan itu khuliqa, tercipta siapa setan minan nar, dari api neraka. Wa inna matudfa'u, hanya saja dipadamkan apa anaru, api neraka, bil ma'i, dengan air. Fa idza ghadiba, ketika marah siapa akadukum, salah seorang di antara kalian, fal yatawaddo, maka sebaiknya berwudu siapa ahad. Rawahu, akan hadis siapa Abu Dawud. Kemarin sudah diberikan informasi, jadi hadis yang lain kemarin, ya, orang marah itu terpengaruh makanya sampai matanya hitam apa merah, itu karena pengaruh api, ya.
api itu bisa padam dengan air. Maka kalau orang marah, berwudulah. Inna ahabba ibadallah, inna ahabba ibadillahi, sesungguhnya orang yang paling dicinta Allah. Inna ahabba ibadillahi, sesungguhnya hamba Allah yang paling dicinta ilallahi pada Allah adalah ansahuhum li ibadi, orang yang bisa memberikan nasihat kepada ibadillahi li ibadi, ansahum yang paling bisa memberikan nasihat dari ibadillah li ibadi kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling dicinta oleh Allah, orang yang mau tahu, orang yang punya empati kepada orang lain, tidak membiarkan orang lain dalam banyak hal. Kalau itu susah, kenapa sih mbak susah? Itu gitu. Kalau misalnya terus saya kok rodo mbak kok nggak seperti biasanya, mau tahu dengan orang lain, ya jadi lo nih, karena ini berharap menjadi orang yang dicinta Allah, maka saling mengingatkan. Ya. Inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum li ibadi, orang yang paling banyak dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi nasihat baik kepada hamba Allah yang lain. Ini jangan marah. Wis mbak urusan awamu dhewe mbak. Aja ngurusi wong liya, kayak nggak punya masalah saja. Ini dalam rangka memerankan peran ini gitu loh. Ya terima kasih gitu. Nah giliran ketika yang bersangkutan begitu ya koncone temannya yang nasihati. Ingat loh kemarin pesan apa sama saya gitu. Oh iya gitu. Ini saling berpesan ya. Ya subhanallah. Paham ya niku. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Nabi pernah bersabda, Ad-dal alal khair kafa ilaihi. Napa? Ad-dal alal khair kafa, orang menunjukkan kebaikan itu sama dengan yang bersangkutan melakukan kebaikan itu sendiri. Tetapi jangan berhenti jadi makelar. Deres. Oh, dia enggak deres. Ngaji, lanya, dia enggak lanya. Gitu. Banter, dia enggak banter. Gitu. Absen, dia enggak absen. Gitu. Lost doll, dia enggak ngelos. Gitu. Nah, itu apa namanya? Ini bisa kabur maktan indallahi antakulu mala. Awas diancam Allah. Ini kok makelar, boya nih ya. Blitar loh. Ya. Begitu semua pada naik, loh nggak ikut dia gitu. Ya. Paham ya? Gitu. Inna arwahal mu'minina, sesungguhnya ruh orang-orang mukmin, ruh orang mukmin itu adalah fis sama'i sabi'ah, di langit yang ketujuh. Subhanallah. Yang duruna, melihat siapa arwahul mukminin ila manazilihim, di tempat-tempat mereka fil jannati, di surga. Sejak orang itu sekian detik, menit sebelum meninggal, Allah sudah tunjukkan apa yang mau diberikan Allah. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa antum khina idzin tanzur. Karena ruh itu begitu dicabut, maka Allah sudah tampakkan kan tuh ada orang yang tersenyum saat ruhnya dicabut oleh Allah. Waliyadzubillah, ada yang merengut, wajahnya kesal itu karena melihat naudzubillah mungkin siksa Allah. Dan nanti dikumpulkan. Ya, dalam satu riwayat disampaikan selama 40 hari jenazah itu bolak-balik rumah dan kuburannya. Ya, karena kadang orang merasa sebelum 40 hari itu kayak maklebat gitu, maklebat ya mungkin saja. Nanti 1 tahun kemudian setelah 40 hari ya dia akan dikumpulkan di langit.
tapi siap. Jadi siapapun keluarga kita yang sudah wafat saat kita ziarah itu datang. Hanya kita tidak mampu melihatnya. Ya. Dan Allah juga perlihatkan semua orang yang wafat atas apa yang dilakukan yang masih hidup. Siapapun keluarga sampean yang sudah wafat, sore ini melihat sampean di sini ngaji. Maka apa komentarnya? Mereka semua memuji kepada Allah. Fahamidullah, senang punya cucu, senang punya keponakan, senang punya murid ngaji. Senang. Ya. Kalau naudzubillah ada orang melakukan yang tidak sesungguhnya, yang senonoh, maka yang sudah wafat itu masih bisa berdoa untuk mereka, keluarganya. Allahumma la tumidhum hatta tahdim. Ya Allah, jangan kau panggil dulu, jangan kau cabut nyawanya dulu sebelum kau berikan hidayah, ya Allah. Dan mereka semua dikumpulkan oleh Allah di langit yang ke-7 dan mereka melihat tempatnya di surga. Subhanallah. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah wa wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا وانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربنا وانفعنا ببركتهم وإلى الحسنى بحرمتهم وأغثنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن سبحانك اللهم وبحمدك Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammad.